Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas dan Mbak semuanya di dalam mata kuliah pengantar perencanaan wilayah. Untuk memulai pertemuan pada hari ini, mari kita mulai perkuliahan dengan membaca basmalah. Semoga perkuliahan kita berjalan dengan baik, dengan lancar, dan apa yang dipelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lanjutkan pertemuan pada minggu ini. Ya, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai perencanaan, sudah diajari bagaimana simulasi perencanaan itu seperti apa, kemudian geografi di bidang perencanaan itu kedudukannya seperti apa, keunggulan geografi di bidang perencanaan seperti apa. Ya, di sini kita akan teruskan. Jadi sebenarnya seperti apa sih jenis dan klasifikasi perencanaan itu? Ya, ini menurut Conyer dan Hill tahun 84. Ada beberapa jenis dan klasifikasi dari perencanaan. Ya, kita akan mulai. Yang pertama, perencanaan itu diklasifikasikan berdasarkan sifat tujuan perencanaan. Jadi, perencanaan itu dibuat berdasarkan apa? Tujuannya. Ya, sehingga di dalam klasifikasi yang pertama ini, jenis yang pertama ini, sifat tujuan perencanaan, maka perencanaan itu terbagi menjadi 3, ya. Apakah dia perencanaan itu untuk yang bersifat publik, ya, jadi untuk semua orang, banyak orang, ya, secara umum, perencanaan itu berlaku secara umum, berdampak secara umum, atau bersifat private, ya, private ini artinya perseorangan, ya, kalian merencanakan diri kalian di tahun 2023 ini, kalian merencanakan diri kalian untuk semester depan, merencanakan kalian untuk 5 tahun, 10 tahun berikutnya, ya, itu termasuk pada private atau korporat. Jadi kelompok atau perusahaan atau lembaga. Ya, jadi bagaimana lembaga itu akan menghadapi tantangan di era globalisasi, misalkan bagaimana, misalkan kalau saya di kampus, bagaimana Fakultas Geografi memiliki mimpi di 5 tahun ke depan menjadi fakultas yang memiliki keunggulan di bidang sains dan teknologi, ya, terutama di bidang geografi atau yang lain, ya. Jadi berdasarkan sifat tujuannya, perencanaan itu terbagi menjadi 3, public, private, dan corporate, ya. Namun untuk di kuliah ini dan juga di Fakultas Geografi, kita akan lebih banyak fokus kepada perencanaan yang bersifat publik, yang dimana rencana itu direncanakan untuk masyarakat secara luas dan dampaknya juga untuk masyarakat secara luas, ya. Atau dalam hal lain, kita merencanakan dalam lingkup suatu wilayah atau ruang, ya. Oke. Yang kedua, dari lingkup aktivitasnya. Nah, dari aktivitasnya, kegiatan yang dilakukan, maka perencanaan itu dilihat dari objek rencananya. Apa yang akan direncanakan, apa yang akan dikelola, apa yang akan diubah, atau apa yang akan dibangun. Sehingga kalau kita bicara objek, maka kita akan melihatnya dalam sisi sektor-sektor tertentu. Jadi apakah perencanaan itu objeknya ekonomi masyarakat, apakah objeknya itu berupa ruang terbuka hijau, lingkungan, apakah berupa kebudayaan, adat istiadat masyarakat, atau yang lain. Jadi kalau bicara lingkup aktivitas, maka contohnya berupa objek dari rencananya, sektor-sektor yang direncanakan. Oke, kemudian yang ketiga, hierarki atau tingkat spasialnya, ya ini jenis yang ketiga yang diklasifikasikan. Tingkat spasial itu berarti perencanaannya dari level nasional hingga level desa, ya. Jadi dampaknya yang direncanakan ataupun luasan wilayah yang diubah, yang direncanakan menjadi lebih baik, itu levelnya dari nasional, ya, hingga level desa. Ini hierarki atau tingkat hierarki spasial atau tingkat spasial. Ini jenis dan klasifikasi yang ketiga. Nah, jenis dan klasifikasi yang keempat yaitu operasionalnya. Nah, jadi ini terkait dengan lingkup objeknya tadi. Ketika objeknya sektor ekonomi, sektor sosial, lingkungan, dan seterusnya, maka hierarki operasionalnya kita bisa menentukan apakah kita hanya bicara satu wilayah, hanya bicara Kabupaten Sragen saja,
Oke, ataukah kita bicara Sobo Sukowono Sragen, ya? Apakah kita bicara hanya Depok saja, atau kita bicara Jabodetabek, atau bagaimana? Atau sektor, apakah kita bicara sektor ekonomi saja, sektor sosial saja, atau multisektor? Jadi kita bicara sosial, masyarakat sosial, juga ekonomi, juga lingkungan. Oke, jadi ini 4 jenis klasifikasi perencanaan menurut Cohen dan Hill tahun 84. Jadi yang pertama sifatnya ada yang bersifat publik, private atau corporate. Lingkupnya itu sektor apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita rencanakan. Oke. Kemudian hierarki spasialnya atau tingkat spasialnya, ya, tingkatan bicara secara spasial itu dimulai dari nasional hingga level desa, bahkan bisa RT RW. Oke. Dan kalau bicara operasionalnya, maka kita bisa bicara itu apakah terkait satu wilayah saja atau banyak wilayah, atau satu sektor saja yang dikelola, direncanakan, atau banyak sektor. Nah, kalau kita lanjutkan, jika bicara tingkat operasional, ya, jika berdasarkan tingkat operasional yang tadi, apakah sektoral, multisektor, oke, satu wilayah ataupun banyak wilayah, maka menurut Smith tahun 1993, dia menyebutkan bahwa ada beberapa perencanaan yang terkait dengan tingkat operasional. Yang pertama, normative planning. Oke, jadi dia berbicara tentang penyangkut pada perumusan kebijakan. Ya. Jadi perencanaannya itu normatif. Jadi bicara tentang kebijakan apa yang perlu dibuat. Misalnya kebijakan untuk KB, oke, maka dia satu sektor yaitu kependudukan saja. Ya, jadi dia membuat kebijakan untuk mengatur sebuah sektor seperti KB tadi untuk kependudukan, misalkan untuk one way system, misalnya itu untuk di bidang transportasi, oke, kebijakan misalnya pemakaian masker, oke, perencanaannya misalnya seperti masker, atau pembatasan kegiatan masyarakat PKKM, oke, itu juga merupakan bagian dari normative planning yang dimana perencanaannya itu lebih menyangkut kepada perumusan kebijakan yang mengatur, yang mengontrol atau mengelola suatu sektor tertentu, baik itu di satu sektor ataupun banyak sektor. Misalnya PKKM, itu aturannya memang untuk kesehatan, tetapi juga pada akhirnya akan mengatur bidang-bidang yang lain seperti pendidikan, seperti ekonomi, sosial masyarakat, transportasi, dan seterusnya. Itu berdasarkan tingkat operasional. Pertama adalah normative planning. Yang kedua adalah strategic planning, yaitu perencanaan yang lebih menyangkut ke program pembangunan. Nah, ini terkait pada bagaimana sebuah rencana itu menghasilkan sebuah program-program yang bersifat implementatif, membangun. Kalau normatif tadi kebijakan, aturan, ya, yang mengikat, mengatur, wujud dari hasil dari rencana itu berupa berubahnya aktivitas, berubahnya kondisi di masyarakat. Oke, kalau strategi planning itu langsung ditunjukkan seperti apa pembangunannya. Sebagai contoh, untuk perencanaan untuk mengatur agar lalu lintas lebih lancar, maka dibuat monorail, dibuat jalur cepat, oke, atau dibuat sebuah perencanaan berupa pembangunan jalan tol. Nah, dia adalah berupa strategi planning. Untuk mempercepat bongkar muat barang di pelabuhan, maka dibuat dermaga-dermaga baru, atau dibuat pelabuhan-pelabuhan baru agar simpul-simpul transportasi laut itu menjadi banyak, berakibat pada makin mudahnya masyarakat melakukan aktivitas. Nah, ini strategi planning. Jadi menyangkut pada program pembangunan. Ya, langsung berwujud apa? Wujud pembangunan berupa infrastruktur, ya, bangunan-bangunan yang lain seperti pembangunan gedung, pembangunan sekolah, ya, ataupun jalan, ya, ataupun pembangunan lain yang mampu diwujudkan dalam bentuk nyata berupa sebuah proses sebuah hasil pembangunan yang dimana ya sudah pasti rencana itu nantinya akan memiliki dampak bagi masyarakat atau wilayah tersebut. Ini yang kedua, strategic planning. Nah, yang ketiga, operational planning. Nah, ini terkait pada implementasi proyek. Jadi ini berkaitan dengan strategi planning. Strategi planning itu program-program pembangunan. Nah, kemudian biasanya itu akan dilanjutkan dengan operational planning. Bagaimana hasil pembangunan yang dibuat oleh pada strategi planning itu dapat dilaksanakan dengan
optimal. Sebagai contoh, pembangunan jalan tol, misalnya jalan tol Jogja-Solo yang direncanakan agar mempermudah aksesibilitas, mempermudah transportasi barang antara Jogja ke Solo, Solo kemudian ke Semarang atau ke wilayah lain, maka ya itu strategi planningnya. Nah, operasional planning itu perlu dibuat. Bagaimana caranya? Memang jalan tol itu nanti difungsikan agar mempermudah transportasi, mempermudah pergerakan manusia, ya, pergerakan barang, pergerakan jasa dari Jogja ke Solo, baru ke Semarang atau ke wilayah yang lain, atau sebaliknya dari Solo ke Jogja, dari Semarang ke Jogja. Oke. Ya, termasuk contoh lain, misalkan implementasi proyek itu pembangunan strategi planningnya adalah pembuatan ibu kota baru ya, di Kalimantan Timur. Maka operasional planningnya bagaimana nanti ketika sudah dibangun, sudah dibentuk sebuah ibu kota baru, bangunan-bangunannya sudah siap, maka implementasi atau pelaksanaan pemanfaatan ibu kota baru itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Misalnya direncanakan sebagai pusat pemerintahan, misalkan semua pusat pemerintahan di sini, maka bagaimana caranya pemerintahan itu memang berpusat di ibu kota baru ya, secara nasional, bukan lagi di Jakarta. Nah, jadi bicara implementasi proyek itu. Contoh lain, misalnya strategi planningnya pembangunan IPAL. Untuk mengatasi permasalahan pencemaran di sungai, dibuat IPAL. Program pembangunan strategi planningnya pembuatan IPAL. Nah, operasional planningnya bagaimana IPAL itu, instalasi pembuangan air limbah itu benar-benar dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga air di sungai tidak tercemar. Artinya apa? Di dalam operasional planning ini sudah dijelaskan bagaimana nanti setiap limbah domestik, setiap limbah dari masyarakat, dari pabrik, ataupun yang lainnya yang ada di sekitar wilayah tersebut benar-benar masuk ke dalam IPAL. Itu yang pertama. Kemudian dari IPAL itu, benar-benar IPAL itu berfungsi untuk mengolah air limbah itu menjadi air yang lebih bersih, yang layak, yang sesuai dengan baku mutu, sehingga dapat dengan mudah, dengan layak, ya, untuk dapat ditransfer ke dalam sungai. Itulah operational planning. Jadi ini Mas dan Mbak, jika tadi bicara tingkat operasional kita bicara satu wilayah atau satu sektor atau multi sektor atau multi wilayah, maka jika didetailkan lagi, maka perencanaan dan tingkat operasional itu dibagi menjadi 3, normatif, strategik, dan operasional. Normatif hanya bicara kebijakan, aturan-aturan. Strategik itu sudah kemudian dilanjutkan dalam bentuk apa yang akan dibangun di suatu wilayah, suatu tempat. Kemudian yang terakhir operasional, agar kebijakan, strategi, pembangunan yang dibuat itu dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jangan sampai PKKM, pembatasan mobilitas penduduk di dalam aturan normatif, operasionalnya tidak bisa berjalan, di mana masyarakat masih bisa aktivitas semaunya, masih bisa tidak mematuhi protokol kesehatan dan seterusnya. Itu sebagai contoh bagaimana keterkaitan antara normatif, strategik, dan operasional planning itu dapat dilakukan. Ini menurut Smith tahun 1993. Oke, jadi jika kita lanjutkan berdasarkan apa yang dijelaskan tadi, maka jika kita bicara perencanaan, maka akan ada 2 pertanyaan. Yang muncul yang pertama, apa? Jadi apa yang direncanakan? Apa? Mau merencanakan apa? Merencanakan tentang pembangunan, merencanakan tentang pengentasan kemiskinan, perencanaan untuk mengatur tata ruang, tata kelola wilayah, perencanaan berkaitan dengan pembangunan, pelestarian lingkungan, pelestarian adat istiadat, dan seterusnya. Maka pertanyaan pertama adalah apa yang akan kita rencanakan? Merencanakan untuk lulus tepat waktu, merencanakan untuk dapat IP lebih bagus, IP lebih dari 3, atau apa? Pertanyaan pertama adalah apa? What? Dan yang kedua adalah di mana? Kalau sudah tahu apa yang direncanakan, akan dilakukan di mana rencana itu? Nah, jadi di dalam perencanaan itu tidak bisa kita hanya berangan-angan. Kalau kita bicara konteks perencanaan yang benar, kita tidak bisa yang namanya berangan-angan bahwa kita merencanakan itu hanya bicara sebuah keinginan. Misalkan saya ingin mengatasi banjir.
Cara mengatasi banjir adalah dengan membangun resapan air. Dan banjir adalah dengan melakukan reboisasi. Mengatasi banjir adalah dengan tidak membuang sampah di daerah sungai. Oke, pertanyaan lanjutnya adalah, oke, itu rencanamu udah bagus. Kemudian akan dilakukan di mana? Akan di mana kamu akan mengatur agar masyarakat itu tidak bisa membuang sampah di sungai? Berarti harus ada tempat untuk membuang sampah selain di sungai. Jika kamu bicara akan melakukan sumber resapan, ada di mana sumber resapan itu akan dibangun? Apa seluruh sungai, sepanjang sungai, ya, sepanjang sungai atau di mana? Jika kamu akan bicara reboisasi, akan ada di mana reboisasinya? Oke, jadi dua pertanyaan ini akan saling terkait. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan, dan akan di mana harapan itu akan terwujud, atau akan ada di mana harapan itu dimulai untuk diwujudkan. Nah, oke. Jadi di mana ini bisa bicara akan di mana lokasinya, kemudian bagaimana proses yang dapat terwujud. Ibu kota baru, rencananya apa? Untuk mengatasi Jakarta yang semakin krodit, pusat pemerintahan, pusat ekonomi, semua pusat ada di Jakarta. Yang ada di Indonesia pusatnya di Jakarta semua. Untuk menghindari kemacetan, untuk agar Jakarta dapat berkembang dengan lebih baik, agar pemerintah dapat berjalan dengan lebih baik, maka diperlukan yang namanya ibu kota baru. Ya, ide itu udah lama dirumuskan dari zamannya Pak Soekarno juga sudah muncul bahwa ibu kota akan dipindah, tidak di Jakarta. Sudah diperkirakan akan dipindah. Oke, tinggal pertanyaan lanjutannya akan di mana dibangun. Kalian, saya punya rencana saya ingin punya pabrik pengolahan kayu terbesar di Indonesia. Misalnya, oke, idenya udah bagus, supplier udah dapat, bahan bakunya dapat dari mana, ngolahnya bagaimana sudah tahu caranya, pemasarannya akan di mana. Nah, tinggal pertanyaan lanjutannya, mau di mana bangunnya? Nah, oke. Jadi itu yang perlu kalian pikirkan dalam membuat sebuah perencanaan. Akan muncul dua pertanyaan, apa rencanamu? Jadi bicara detail rencananya seperti apa, tujuan rencananya apa, tahapan perencanaan seperti apa, ya. Kemudian hasil akhir yang diharapkan seperti apa, yang diinginkan seperti apa. Itu what? Apa rencanamu? Kemudian bicara di mana rencana itu, di mana proses implementasinya, di mana perencanaan itu akan terwujud, atau dan di mana rencana itu akan dimulai diterapkan. Oke, jadi ini perlu kalian pahami bahwa kedua hal ini akan saling berkaitan. Oke, karena apa? Di lokasi yang berbeda, di tempat yang berbeda, di wilayah yang berbeda, walaupun rencananya sama, tetap pada akhirnya detail rencana yang akan dibuat akan berbeda. Sama-sama wilayahnya punya sawah, sama-sama direncanakan sebagai minapadi, namun rencana di lokasi A tidak bisa otomatis diterapkan di kecamatan di lokasi B. Tidak bisa minapadi di Kabupaten Klaten disamakan dengan minapadi yang akan dilakukan di Sukoharjo. Kenapa? Karena pertama, kok bicara kualitas air bisa jadi berbeda, sumber air bisa jadi jumlah debitnya berbeda, kebijakan berbeda, masyarakatnya, kulturnya, misalnya juga berbeda. Jadi tidak bisa satu rencana yang sama, satu rencana yang bagus diterapkan, dieksekusi sama persis di setiap wilayah yang berbeda. Gitu ya. Di lokasi yang berbeda, kondisinya sudah pasti berbeda, secara fisik, sosial, ekonomi berbeda, sehingga walaupun judul rencananya sama, pembangunan jalan tol misalkan, ya, namun eksekusinya, perencanaannya sudah pasti akan berbeda. Membangun jalan tol di Jawa, membangun jalan tol di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sudah pasti akan memerlukan rencana yang berbeda, terutama untuk proses implementasinya. Termasuk juga akan dibangun di mana jalan tolnya. Karena kondisi tanah, kestabilan tanah, kestabilan batuan dan seterusnya di setiap lokasi, di setiap tempat akan berbeda-beda. Berdasarkan hal yang di atas, maka jika kita melihat jadi konteks bahwa apa di mana dari setiap lokasi itu memerlukan rencana yang berbeda, maka tujuan dari perencanaan jika melihat setiap wilayah walaupun
memiliki arah tujuan pembangunan yang sama, rencana yang sama, maka eksekusi detail rencana akan berbeda. Maka tujuannya yang pertama dalam perencanaan itu, maka yang pertama yang perlu diwujudkan adalah terciptanya keserasian antara penduduk, kegiatan, dan ruang. Jadi keserasian antara penduduknya dengan rencananya dan juga dengan wilayahnya itu harus sesuai, keserasian. Kenapa? Tidak bisa kita memaksakan pembangunan, misalkan insentifikasi atau diversifikasi pertanian di Jawa dengan di Sumatera. Karena beda kultur, beda budaya, beda kondisi lahan yang ada di wilayah. Sehingga walaupun sama-sama programnya adalah diversifikasi pertanian, ya, namun eksekusinya, detail rencananya, proses perencanaannya, atau jenis pertanian yang diterapkan di wilayah Jawa dan wilayah Sumatera akan berbeda. Oke, dan yang kedua, mengurangi kesenjangan antara wilayah. Jadi kita bicara perencanaan, maka walaupun rencananya itu bagus, ya, perlu dilakukan yang namanya adaptasi agar rencana itu dapat diimplementasikan. Karena apa? Jika tidak ada, ketika rencana itu bagus, tapi hanya berjalan, hanya berlaku di satu wilayah, maka itu akan menyebabkan wilayah lain yang memiliki potensi yang sama tidak bisa mengalami perkembangan yang sama pesatnya seperti di wilayah yang awal. Kenapa? Satu wilayah misalkan cocok untuk pariwisata minat khusus, misalnya pariwisata khusus misalnya susur gua di Gunung Kidul. Di Wonogiri punya potensi yang sama, punya gua. Pacitan punya potensi yang sama, punya gua. Ya. Kalau tidak kemudian minat khusus yang di Gunung Kidul yang sudah berjalan dengan baik, implementasi yang baik, tidak di copy paste di tempat-tempat yang lain, kemudian tempat lain tidak berusaha mengikuti contoh yang baik itu, maka akan mengakibatkan Gunung Kidul akan maju dengan cepat, tetapi Wonogiri, Pacitan yang punya potensi yang sama tidak dapat berjalan, tidak dapat mengembangkan wilayah yang sesuai dengan baik. Jadi yang kedua adalah ketika sudah serasi, rencananya bisa diadaptasi dengan baik, maka akan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Ketika sudah mengurangi kesenjangan wilayah, sudah pasti akan memeratakan pembangunan di setiap wilayah. Kenapa? Rencananya jelas, proses implementasinya jelas, maka arah pembangunannya juga akan jelas. Jadi tidak ada lagi wilayah yang bingung. Wilayah saya akan dibangun apa ya? Wilayah saya gimana caranya biar bisa berkembang ya? Jadi proses amati, tiru, dan modifikasi itu di dalam perencanaan, di dalam pembangunan wilayah dapat dilakukan. Dan yang paling penting adalah modifikasinya itu. Bagaimana rencana yang bagus, rencana yang menarik itu dapat terimplementasi ya, dengan baik di tempat yang berbeda. Sebagai contoh spot selfie ya. Mungkin di kelas saya contohkan. Banyak sekali dulu ketika spot selfie ya taman bunga itu viral ya, kemudian banyak orang yang datang ke sana sehingga semua orang di seluruh wilayah membuat spot selfie, membuat taman bunga ya, bahkan sampai di wilayah Gunung Kidul yang kering juga membuat hal yang sama. Tapi yang terlupa apa? Oke, spot selfie taman bunga menarik, banyak orang yang akan datang. Tapi yang dilupakan apa? Bahwa lokasi spot selfie yang awalnya di Magelang, ya di Boyolali, Sleman itu tidak bisa kemudian di copy paste sama persis ya di Gunung Kidul. Harus ada beberapa modifikasi. Yang pertama adalah bagaimana tanah yang di Gunung Kidul yang awal tidak subur harus subur dulu. Terus kemudian bagaimana maintenance-nya, bagaimana bisa menjaga kesuburan tanah itu dan kesegaran bunga-bunga itu agar sama seperti di Magelang, di Sleman. Karena tidak pastinya sudah pasti akan berbeda. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi ketika kita bicara perencanaan apa dan di mana, maka alasan kenapa kok perlu pertanyaan apa dan di mana itu adalah untuk yang pertama agar tercipta keserasian antara penduduk, rencana yang dibuat dan wilayahnya, ruangnya. Ketika sudah serasi maka akan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Karena setiap wilayah akan mampu mengembangkan potensi yang dia miliki, ya, walaupun sama potensinya tetapi
kondisi yang berbeda, namun tetap masih bisa dikembangkan, ya, walaupun kondisi yang berbeda. Ketika sudah seperti itu, sama-sama berkembang, sama-sama dapat memanfaatkan potensi, maka pembangunan antar wilayah akan merata. Tidak ada lagi wilayah yang tertinggal. Oke. Nah, selanjutnya adalah pendekatan dalam perencanaan. Ya, ini saya sudah bahas ya di pertemuan 10-an. Mungkin sudah berkali-kali saya bilang ini bahwa pendekatan dalam perencanaan itu ada dua, yaitu pendekatan komprehensif atau pendekatan sektoral, isolated planning. Yang dimana pendekatan dalam perencanaan itu sudah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pertama kali, perencanaan itu hanya berfokus pada meningkatnya ekonomi suatu wilayah. Yang diukur dari pendapatannya. Kemudian mulai bergeser, kalau jika hanya ekonomi tidak baik, tidak bagus, maka kemudian muncul yang namanya kesejahteraan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera di suatu wilayah. Namun saat ini sudah mulai bergeser kepada bagaimana setiap rencana itu dapat sustain, itu dapat berkelanjutan dari tahun ke tahun. Sehingga mulai muncul paradigma dalam perencanaan berupa pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi saya ingatkan kembali, dengan pola pikir pembangunan berkelanjutan, maka pendekatan komprehensif lah yang paling cocok. Karena dalam pendekatan komprehensif kita melihat segala aspek, secara segala lini, segala kondisi yang ada di suatu wilayah secara menyeluruh. Maka kita akan bisa melihat apa potensi di tempat itu dan apa problem yang di tempat itu. Bisa saja permasalahan yang dihadapi oleh wilayah itu bisa diatasi oleh potensi yang ia miliki, atau potensi yang ia miliki bisa dihambat pertumbuhannya akibat problem yang ia punyai. Oke? Jadi itu yang perlu kita lihat dalam proses perencanaan. Oke. Nah, selanjutnya, jika kita bicara perencanaan, maka unsur-unsur wilayah dalam perencanaan ada beberapa unsur, ya, yang mungkin sudah bisa kalian simpulkan dari pergaulan sebelumnya. Yang pertama ya sudah pasti sumber daya alam. Ketika kita akan merencanakan, maka kita harus melihat sumber daya alam yang ada di wilayah itu. Apakah wilayah itu merupakan wilayah subur? Apakah wilayah itu merupakan wilayah yang gersang? Apakah wilayah itu memiliki lahan pertanian yang luas? Apakah memiliki perbukitan, pegunungan? Ataukah wilayah itu memiliki pantai, danau, sungai, mata air, dan seterusnya? Ataupun tambang misalkan? Nah, maka kita bisa memikirkan pengembangan wilayah itu berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan begitu, maka pembangunan, rencana-rencana yang dibuat akan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki di wilayah itu. Itu dari potensi. Ataupun dari sisi yang lain, misalnya problem. Apakah wilayah itu rawan bencana banjir, longsor, gempa bumi, letusan gunung api, atau yang lainnya. Yang dimana kondisi-kondisi itu akan mempengaruhi rencana apa yang akan kita buat untuk wilayah tersebut. Oke, yang kedua sudah pasti sumber daya manusianya. Karena mau tidak mau kita harus melihat ini. Karena manusialah yang pada akhirnya akan menjadi agen, ya, akan menjadi subjek dalam proses implementasi perencanaan, termasuk dalam proses perumusan rencana. Dan manusia juga lah yang nantinya akan menjadi objek dari perencanaan itu. Jadi manusia lah yang akan mengimplementasikan terhadap rencana yang sudah dibuat. Sehingga sumber daya manusia perlu kita kaji untuk melihat seberapa siap manusia, bersiap masyarakat yang ada di suatu wilayah, baik secara kuantitas maupun kualitas masyarakatnya. Oke. Dan yang terakhir adalah sumber daya buatan. Yang artinya ini adalah sumber daya yang sudah dibangun oleh manusia di wilayah tersebut, yaitu berupa infrastruktur. Bagaimana kondisi jalannya, bagaimana kondisi tata kota yang ada saat ini, seperti apa pembangunan yang sudah dibangun, di mana bandara, di mana pelabuhan, dan seterusnya. Maka pembangunan-bangunan yang sudah ada, kondisi existing ada di suatu wilayah, itu bisa menjadi penentu arah pembangunan, arah perencanaan di suatu wilayah. Ketika wilayah itu sudah dibangun jalan tol, maka kita bisa berpikir bagaimana memanfaatkan jalan tol yang sudah dibangun.
ketika wilayah itu sudah dibangun bandara, maka kita bisa berpikir bandara tersebut akan kita gunakan untuk apa. Ya, jadi ini adalah 3 unsur wilayah yang kita perlu pahami, kita perlu pertimbangkan dalam merencanakan suatu wilayah. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Oke, demikian Mas dan Mbak materi singkat untuk pertemuan minggu ini. Silakan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di kolom komentar ya, di kolom pertanyaan mahasiswa dengan dosen, nanti akan saya jawab di sana. Atau jika Mas dan Mbak mau bisa bertanya secara langsung di ruangan melalui WhatsApp ya juga bisa. Silakan, saya welcome untuk semua pertanyaan ataupun semua diskusi yang Mas dan Mbak ingin lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.